Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 26 November 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu 21 dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa kami bersyukur pagi hari ini untuk kehidupan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Mengawali seluruh kegiatan kami akan melandasinya dengan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Terpuji Tuhan. Amin. Tema perenungan kita hari ini, gerbang pemeriksaan. Babangan Pak Paresan atau check-in gate. Telah beberapa waktu lamanya dunia bergumul bersama dalam menghadapi pandemi virus corona. Nyata bahwa banyak orang semakin takut karena jumlah yang terpapar positif terus meningkat. Sejumlah daerah melakukan lockdown dan pemeriksaan ketat di perbatasan kota. Dan saat-saat ini lagi kita terus diingatkan untuk terus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Untuk masuk dalam suatu wilayah pemerintahan, maka kita perlu melalui pemeriksaan yang ketat di gerbang pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan mulai dengan mencuci tangan, penyemprotan barang-barang bawaan dan kendaraan, pengukur suhu badan, menunjukkan surat keterangan sehat dan surat izin perjalanan. Jika semua protokol itu dilakukan, maka kita dapat masuk dalam wilayah tersebut. Demikian pula gambaran kota Yerusalem baru yang penuh kemuliaan Allah itu. Kota itu memiliki gerbang yang akan memeriksa orang yang akan masuk ke dalamnya. Tentu, semua orang ingin masuk ke kota yang sangat indah itu. Tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi matahari, bulan,
karena anak domba Allah sendirilah yang menjadi bait suci dan menjadi terang. Jelas dalam ayat 23 pembacaan kita. Raja-raja akan membawa kekayaan dan kuasa mereka di bawah kakinya. Ayat 24. Orang yang ingin masuk ke dalamnya harus melalui gerbang pemeriksaan. Protokolnya ialah tidak dapat masuk yang najis, kekejian, atau dusta. Sebaliknya, yang boleh masuk adalah orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, yaitu yang dengan iman percaya kepada Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu, sepatutnya kita hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iman percaya yang dibangun melalui perbuatan akan menopang kita melalui gerbang pemeriksaan untuk masuk ke kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Yakinlah bahwa dalam Kristus Yesus kita yang telah ditebus, kita yang telah diterima, kita bebas masuk di gerbang pemeriksaan akhir zaman. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar sebagai anak-anak Tuhan kembali kami diterangi, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa hanya melalui penebusan di dalam Yesus Kristus kami terus dikuatkan, ditopang untuk menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pagi hari ini kami memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat Ramah. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan beriman. Kami bersama-sama bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas pertambahan usia dan semua berkat yang diterima oleh jemaat-Mu. Lengkapi sukacita, ya Tuhan. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk semua jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan, dalam mengangkat berbagai tanggung jawab pelayanan. Dalam pekerjaan masing-masing, Tuhan anugerahi kuat dan sehat, mengangkat setiap tanggung jawab pekerjaan, baik sebagai pengusaha, pegawai negeri, wira swasta, apapun tanggung jawab jemaat-Mu, sebagai tim dokter, tenaga medis. Kami mohonkan kasih dan berkat Tuhan agar seluruh kegiatan jemaat Tuhan tetap diterangi dalam pimpinan dan kasih-Mu. Kami juga sehati berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Kasih dan berkat Tuhan menyertai peneguhan dan pemberkatan nikah, pelayanan katekisasi, dan semua pelayanan kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Bapa Sorgawi, kami bersama terus berdoa memohon kasih dan berkat-Mu untuk pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu di tengah-tengah jemaat. Kami percaya cara Tuhan akan memberkati seluruh topangan doa dan dana dari warga jemaat, dari donatur,
dan siapapun yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat dalam tumbuh kembang pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Hadirlah Tuhan menguatkan dan menopang. Mohon berkat Tuhan untuk semua warga jemaat yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami percaya cara Tuhan menguatkan, menopang, meneguhkan iman percaya mereka. Kami mohonkan berkat-Mu bagi yang berduka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bagi ibu Pararungan, kuatkan, teguhkan iman percayanya dalam masa-masa sulit karena berpisah dengan orang yang dikasihi. Demikian pun kami berdoa untuk Bapak Agus Mangi. Tuhan memanggil saudara di Kalimantan, yaitu Bapak Yusuf Tandi, dan telah dimakamkan dengan baik. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga dalam menghadapi duka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, membawa pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Hadirlah Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar seluruh petugas keamanan, gugus COVID, tim dokter, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan ini, kasih dan berkat Tuhan nyata. Kami juga berdoa saat ini untuk persiapan pemilihan pemerintah di tengah-tengah pelayanan kami di Makassar. Untuk pemerintah wali kota Makassar, Tuhan berkati agar dalam pemilihan ini boleh berjalan dengan baik. Demikian pun di Toraja, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah daerah Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tuhan pun hadir memberkati agar semua boleh dijalani dalam kuasa dan kendali Tuhan, agar pemilihan secara jujur dan adil dan semua menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan hidup kami dan berkati seluruh jemaat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.